Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas materi sejarah tentang pergerakan nasional Indonesia. Sebelum itu, mari kita membahas apa itu pergerakan nasional. Oke, pergerakan nasional merupakan pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian, di tahun 1908 lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Selanjutnya, ada karakteristik perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. 1. Dipimpin raja atau bangsawan dan tokoh agama. 2. Bersifat kedaerahan atau lokal. 3. Bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan senjata. 4. Terfokus pada pemimpin yang karismatik. Dan 5. Bersifat reaktif dan spontan. Dan ada juga karakteristik perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908, yaitu 1. Dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. 2. Bersifat nasional dan telah ada kerjasama antar daerah. 3. Diplomasi menggunakan cara-cara modern seperti perundingan, politik, dan perjuangan melalui organisasi. 4. Visi misi jelas yang berfokus dengan kemerdekaan Indonesia. 5. Kaderisasi untuk keberlanjutan perjuangan. Lahirnya nasionalisme dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor internal, salah satunya 1. Penderitaan akibat penjajahan seperti pajak tinggi atau kerja paksa. 2. Kenangan kejayaan masa lalu. 3. Lahirnya elit-elit terpelajar. Adapun faktor eksternal yang disebabkan oleh 1. Munculnya paham ajaran-ajaran baru dari Eropa dan Amerika seperti liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme. 2. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan tentang organisasi pada masa pergerakan nasional. Apa saja sih organisasi yang ada pada masa kala itu? Pada periode awal perkembangan pada masa pergerakan nasional, diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat pergerakannya moderal dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Berdirinya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta dengan pendirinya yaitu Sutomo dan dengan tujuan memajukan bangsa yang bersandar pada kemajuan pendidikan. Ada Serikat Islam (SI) yang berdiri pada tahun 1911 dengan pendiri Haji Samanhudi dengan tujuan utama melindungi kepentingan pedagang berbumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Adapun periode nasionalisme politik, yaitu gerakan nasionalisme dalam bidang politik bertujuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Organisasi diantaranya yaitu Industri Partis yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 dengan pendiri 3 serangkai yang diantaranya Suwardi Suryaningrat atau yang lebih kita kenal Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dues Dekker dengan tujuan mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Ada gerakan pemuda seperti Budi Utomo, Jong Zava, Jong Sumantra Bon, Jong Tlebes, Jong Batak, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI, Pemuda Indonesia dan Putri Indonesia, dan Indonesia Muda. Adapun gerakan perempuan yang memperjuangkan hak, kesetaraan, pendidikan, dan kesejahteraan perempuan, di antaranya Putri Mardika, Kartini Fons, Wanita Utomo. Dan yang terakhir ada periode radikal
yang dilatar belakangi. 1. Pengaruh doktrin Wilson. 2. Pengaruh revolusi Rusia pada tahun 1917. 3. Penggunaan identitas Indonesia. 4. Munculnya kaum terpelajar kritis akibat pendidikan modern. 5. Krisis ekonomi global. Organisasi diantaranya yaitu PKI, Perhimpunan Indonesia, dan PNI. Cukup sudah kegiatan belajar kita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.